Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Dan sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel ini. Untuk pelajaran pekan kelas 10, kita akan bahas di bagian 1, Pancasila, yaitu unit 1A, ide-ide pendiri bangsa tentang negara merdeka, pada pertemuan yang pertama. Selamat datang di kelas 10. Pada bagian ini kita akan belajar lagi mengenai Pancasila. Ingatkah kalian materi tentang Pancasila saat di SMP atau di MTS? Di sana kalian telah belajar tentang kronologi sejarah lahirnya Pancasila, kajian kritis tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, serta fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Pada jenjang ini, kalian akan mengkaji cara pandang beberapa pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila secara mendalam. Sebagaimana kita tahu, perumusan Pancasila melewati proses panjang dan tak mudah. Mulai dari diskusi mendalam untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka di antara para pendiri bangsa yang tergabung dalam Dokuritsu Sumbi Cusakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK, sampai proses finalisasi rumusan dasar negara yang bernama Pancasila dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Kita mulai di A, ide-ide pendiri bangsa tentang negara merdeka. Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajah Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan. Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Saudara Tua, untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Namun, kemerdekaan Jepang ini tidak bertahan lama, karena pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati situasi yang semakin terdesak pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Sumbi Cusakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK. Mengapa disebut BPUPK bukan BPUPKI? Pertama, dalam bahasa Jepang, badan ini bernama Dokuritsu Sumbi Cusakai, yang berarti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Kedua, pada saat itu belum ada kesepakatan soal nama negara yang akan merdeka tersebut. Sekalipun nama Indonesia sudah sangat familiar, seiring pertama kali digunakan oleh Logan, James Bastian, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan para pendiri bangsa lainnya. Jepang pun mewujudkan janjinya dengan membentuk Dokuritsu Sumbi Cusakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, pada
tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito atas izin Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Di dalam BPUPK terdapat dua badan. Satu, Badan Perundingan atau Badan Persidangan. Dua, Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Badan Perundingan diisi oleh seorang kaicho ketua, dua orang fuku kaicho atau ketua muda atau wakil ketua, 62 orang iin atau anggota. Termasuk juga dalam BPUPK ini adalah 7 orang Jepang berstatus sebagai pengurus istimewa yang bertugas mengawasi. BPUPK sendiri diketuai oleh KRT Rajiman Vidyaningrat dengan wakil ketua Chibagashi Yoshia dan Raden Panji Suroso. BPUPK ini melaksanakan 2 kali persidangan. 1, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. 2, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan sejumlah naskah, ada sejumlah tokoh yang turut menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pada sidang pertama BPUPK selama 4 hari terdapat 32 anggota BPUPK yang menyampaikan pidato, yaitu 11 orang pada tanggal 29 Mei, 10 orang pada tanggal 30 Mei, 6 orang pada tanggal 31 Mei, serta 5 orang pada tanggal 1 Juni 1945. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.